Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang kemarin udah kalian catat ya, tema 2, subtema 3. Nah, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah materi IPA ya. Materi IPA ini adalah tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jadi energi alternatif itu energi yang dapat diperbaharui. Nah, untuk menggantikan energi yang sumbernya dari energi yang tidak dapat diperbaharui, ya, seperti yang berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ada beberapa macam energi alternatif. Yang pertama dari panas matahari. Nah, energi panas matahari itu banyak kegunaannya. Bisa digunakan untuk menjemur pakaian, menjemur garam, dan bisa juga untuk sumber energi listrik. Nah, menggunakan alat yang dinamakan panel surya. Yang kedua, energi angin. Energi angin itu manfaatnya juga banyak. Bisa menjadi penggerak kincir angin, bisa untuk menggerakkan perahu layar, dan baling-baling. Yang ketiga adalah energi air. Nah, energi air itu juga bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik yang dialirkan ke turbin. Terus yang keempat adalah panas bumi. Nah, panas bumi ini disebut juga geothermal sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Nah, panas bumi bisa dijadikan sebagai sumber listrik ya, sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Yang kelima, gelombang laut. Dan yang keenam adalah bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio itu ada 3, biodiesel, bioetanol, dan biogas. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kita bahas di materi IPS ya. Energi listrik selain tadi bisa dari panas matahari menggunakan alat yang namanya panel surya, juga bisa dari air, itu juga bisa berasal dari tumbuhan. Energi listrik itu juga bisa kita peroleh dari tumbuhan. Contohnya dari tumbuhan jeruk nipis. Kenapa kok jeruk nipis bisa menghasilkan listrik? Karena di dalam jeruk nipis itu terdapat larutan elektrolit yang mampu menghantarkan arus listrik sehingga bisa menghasilkan listrik ya. Selain jeruk nipis juga ada lagi tumbuhan yang bisa menghasilkan listrik. Ada kentang, ada apel, dan kulit pisang ya. Itu cukup untuk pelajaran IPA ya. Selanjutnya kita ke pelajaran IPS. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan membahas bahan bakar bio di pelajaran IPS ini. Bahan bakar bio itu adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup ya. Ada 3 macam bahan bakar bio. Yang pertama biodiesel, yang kedua bioetanol, dan yang ketiga adalah biogas. Yang pertama kita akan bahas tentang biodiesel ya. Biodiesel itu berasal dari tumbuhan, biasanya yang mengandung minyak. Contohnya seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel itu digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Yang kedua adalah bioetanol. Bioetanol itu berasal dari tanaman yang mengandung karbohidrat. Perbedaannya biodiesel dan bioetanol ya. Kalau biodiesel itu berasal dari tumbuhan yang mengandung minyak. Kalau bioetanol itu berasal dari tanaman yang mengandung karbohidrat seperti ubi, jagung, sagu, dan singkong ya. Kegunaan bioetanol ini adalah untuk menggantikan solar dan bensin. Kalau biodiesel cuma menggantikan solar, kalau bioetanol itu bisa dua, menggantikan solar bisa, bensin juga bisa ya. Untuk yang ketiga, bahan bakar bio adalah berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan itu bisa berasal dari sapi ataupun kambing ya. Nah, kegunaannya untuk apa? Biogas. Biogas itu digunakan untuk menggantikan gas LPG. Jadi bisa digunakan untuk memasak kalau sudah menggantikan gas LPG ya. Kemudian kita ke pelajaran SPDP. Ini adalah tentang bernyanyi ya. Pelajaran SPDP ini, bernyanyi adalah kegiatan untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran kita.
dalam bernyanyi itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Yang pertama harus dilakukan adalah pemanasan. Yang kedua, kita harus menguasai 3 teknik pernapasan. Yang pertama dada, yang kedua perut, dan yang ketiga diafragma. Nah, untuk pernapasan diafragma ini adalah merupakan teknik terbaik dalam bernyanyi ya. Yang ketiga, menguasai artikulasi. Artikulasinya harus jelas ya, dan harus memahami lagu supaya suara kita lebih terdengar merdu. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh. Tubuhnya harus sehat supaya bernyanyi lebih indah. Jika sebuah lagu dinyanyikan secara kelompok, maka perlu latihan secara teratur agar kompak ya. Selain memperhatikan hal-hal tadi, melakukan pemanasan, menguasai 3 teknik, menguasai artikulasi, paham sama lagu, dan menjaga kesehatan tubuh. Ini kalau bernyanyi berkelompok, kita juga harus latihan secara teratur. Kenapa? Ya supaya ketika bernyanyi terlihat lebih kompak. Ketika bernyanyi, kita juga harus memperhatikan tempo lagu, cepat lambatnya lagu. Nah, karena apa? Karena tempo lagu dapat menentukan karakter lagu tersebut. Ketika temponya lambat, nah biasanya lagu itu sedih. Ketika temponya cepat, biasanya karakter lagunya berarti gembira ya. Ada juga alat yang digunakan untuk mengukur cepat lambatnya lagu. Nah, ada namanya metronom. Ini adalah alat untuk mengukur kecepatan lagu. Nah, untuk materi kali ini mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.